Halo teman-teman, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Kita mau ucapkan banyak terima kasih dulu nih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini dan yang sudah terus support dukung channel ini ya. Kita juga doakan supaya teman-teman semuanya diberikan selalu kesehatan yang sesehat-sehatnya, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau memberikan sedikit penjelasan terkait atau sehubungan dengan namanya master rem ya pada mobil kita. Tentu saja setiap mobil menggunakan namanya master rem ya. Ini adalah pusat dari pengereman mobil teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang punya masalah di sistem rem mobil teman-teman, yang barangkali ada indikasi berhubungan dengan master rem. Nah, saya coba akan jelaskan apa sih tanda-tanda dan ciri-ciri master rem ini perlu diganti segera ya, karena kalau rem itu tidak boleh ditunda-tunda karena nanti bisa berbahaya. Ya teman-teman ya, jadi ikuti aja video ini sampai selesai. Besar harapan saya setiap konten yang saya upload bisa menambahkan wawasan ya buat teman-teman, apalagi sebagai pemilik mobil kepo gitu ya, pengen tahu apa bener nih bengkel ngomong ya, bengkel bilang master rem atau master kopling atau master yang lain apa bener ya. Nah, saya akan jelaskan di beberapa menit ke depan. Nah, sekarang teman-teman, sebelum lanjut, teman-teman yang menonton video ini, yang berkunjung ke sini, yang belum subscribe, saya minta tolong teman-teman bantu subscribe channel saya ini teman-teman ya, karena subscribe itu kan gratis. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jadi begini teman-teman ya, saya mau cerita dulu nih. Beberapa hari yang lalu ada konsumen saya atau pelanggan saya datang ke bengkel. Kemudian dia membawa mobilnya Avanza, dan keluhannya itu mobil tidak bisa ngerem. Jadi pedal remnya kalau diinjak itu turun terus. Intinya mobilnya tidak bisa ngerem. Nah, dia itu sopir Grab ya, cuma tahu nyopir tapi nggak ngerti. Nah, kemudian saya cek ya apa yang menyebabkan hal itu terjadi teman-teman. Jadi sekaligus teman-teman penjelasan ini ikutin langkah-langkahnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang sama seperti itu, langkahnya adalah, ini konteksnya nggak bisa ngerem ya, jadi diinjak tuh terus turun gitu pedalnya, jadi nyeplos gitu ya. Nah, pertama-tama teman-teman kalau punya mobilnya Avanza, apa aja sih sebenarnya sama aja teman-teman, cuma kan letaknya beda-beda ya. Contoh kayak gini, kalau ini buat SS Mitsubishi atau Suzuki ya, Futura, ini kadang-kadang ini kan adanya di dalam ya, di bawah dashboard, jadi kita susah bisa melihat ya teman-teman ya. Tapi tetap untuk pengisian minyaknya kan ada di atas di dashboard sebelah kanan nih. Ini sama-sama master rem, cuma beda mobil ya. Jadi mobil, jenis mobil berbeda, jenis master rem juga berbeda, tapi fungsinya sama. Jadi kita tuh langsung aja teman-teman ya. Jadi saya tuh kemarin cek minyak remnya di sini. Jadi kalau untuk mobil Avanza kan kita buka kap mesin, adanya kan dia di sebelah kiri, dari depan sebelah kiri bagian belakang ya. Kita buka sini, kita coba lihat, nanti kan di sini kelihatan nih. Nah, di sini tuh ada batas kan, ada batas minimal sama batas maksimal. Ini maksudnya minyak rem. Kemudian di sini tuh kan ada kabel sensor nih. Ini terhubung dengan lampu yang ada di panel. Jadi kalau lampu di panel itu kalau kita tarik handrem kan nyala tuh lampu peringatan. Kalau kita turunin rem tangan kan dia mati. Nah, itu kalau misalnya lampu itu menyala terus walaupun rem tangan udah turun, minyak di sini sudah habis teman-teman. Nah, jadi saya kemarin tuh cek ya, ini saya lihat ternyata memang minyak di sini nggak ada, kosong ya teman-teman ya. Setelah itu saya coba cek di ban belakang bagian dalam. Jadi saya periksa semua yang berhubungan dengan rem ya. Jadi misalnya nih kita mengecek namanya selang fleksibel ya, itu pasti ada di setiap mobil namanya selang fleksibel. Itu saya sering ngalamin ya. Jadi mobil konsumen saya sering pecah selang fleksibelnya. Jadi itu yang menyebabkan minyak di sini tuh berkurang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ngecek karet seal ya yang ada di setiap roda, apakah belakang atau depan. Tapi secara umum itu di karet belakang itu yang sering cepat rusak.
kalau nggak kiri kanan. Ciri-cirinya itu di bagian roda dalam itu ada basah minyak. Nah itu yang menyebabkan si minyak ini sampai berkurang. Nah tapi untuk Avanza yang saya alami kemarin itu teman-teman, masalahnya nggak ada bocor di luar ya. Jadi saya cek semua semua yang berhubungan dengan rem, saya udah cek semuanya, nggak ada bocor di situ. Nah ini kan dia tuh terpasang kan di booster. Nah di sini tuh ada warna hitam besar booster. Ini kan masuknya begini, kemudian kan dijepit pakai 2 baut 12 nih, sini satu, sini satu. Jadi maksudnya pakai mur gitu 12 kan. Nah jadi kita bisa buka pakai kunci 12. Kemudian di sini akan ada 2 selang pipa nih. Nah jadi saya kemarin lihat nggak ada yang bocor. Nah saya curiga ini bocornya di sini. Cuman ini nggak turun ya. Biasanya kalau mobil-mobil lain ya kayak ini nih, bocor pasti turun di booster dia. Karena kan ini berhubungan pasti langsung dengan booster. Nah untuk Avanza atau Xenia ini kan dia masuk ke booster. Nah jadi si minyak rem yang di sini dia lolos lewat sini karena seal yang di dalam sini kan udah jebol nih. Nah jadi minyak ini dia masuk ke dalam booster ya, jadi dia tidak lolos keluar teman-teman, nggak sampai, kita nggak bisa lihat ya. Nah jadi ternyata benar, setelah saya cabut ini, saya balik di belakang, ternyata di sini basah semua teman-teman, basah di sini ya. Jadi benar bahwa memang ini tuh berkurangnya minyak ini karena terjadi bocor seal pada di dalam sini, seal dalam ini ya, master ini teman-teman. Lalu saya coba mengganti sealnya. Buka, ini kan ada spi di sini, teman-teman boleh buka ya. Di sini ada spi. Nah, kemudian di sini kan ada baut 10. Ada juga master yang tidak bisa dibuka, teman-teman, paten. Kalau di sini paten terpaksa harus ganti utuh satu set ya. Tapi kalau dia masih ada baut gini, di balik sini tuh ada ring kuningan. Jadi di sini tuh untuk memisahkan 2 seal ya. Jadi depan sini satu, belakang sini satu. Jadi kalau kita tekan begini maju gitu ya, ini dia nanti akan dorong minyak yang ada di sini, kemudian dibagikan ke ban belakang dan ban depan. Nah jadi waktu itu saya coba ganti sealnya ya, ternyata setelah mengganti karet sealnya itu hasilnya tidak ada teman-teman ya, sudah nggak bocor nih. Pas ganti seal tuh kan dia kemarin saya beli komplit ya, satu set yaitu sekitar 200.000 harganya ya, satu set komplit semua saya pasang seal. Nah kemudian tidak ada hasil, waktu diinjak tetap aja nyeplos. Nah ternyata setelah kita menganalisa kembali, kerusakan itu terjadi pada dinding yang ada di dalam sini teman-teman ya. Jadi dalam sini tuh kalau dibuka tuh dia tidak boleh baret ya, ibaratnya kayak macam buringnya piston ya. Kalau misalnya piston bergerak maju mundur, naik turun, terus sudah ada baret, ring seher lewat situ, oli lolos, terbakar, knalpot ngebul. Itu kalau ambil analoginya kira-kira begitu, jadi sama aja. Ini di dalam sini ada piston. Nah jadi si piston itu udah banyak baret teman-teman ya. Itu dikarenakan pemilik sebelumnya tidak pernah menguras namanya si master rem ini, minyaknya nggak pernah dikuras. Jadi kotoran kan numpuk di sini banyak ya kan. Akhirnya waktu itu setelah lihat kondisi dalamnya seperti itu, apa boleh buat, ternyata akhirnya kita beli ini ya, master rem yang baru teman-teman. Nah itu sedikit cerita buat teman-teman pengalaman saya kemarin. Ini master rem lamanya dia, ini yang udah rusak, udah saya ganti sealnya. Nah nggak masalah teman-teman, apapun kita untuk belajar selalu ya, supaya yang punya mobil juga paham. Jadi teman-teman, yang saya mau tekankan di sini ya, di video ini, ciri-ciri kerusakan pada master ini kita bisa merasakan itu dari pedal ya. Jadi pertama nih ciri-cirinya, pedal itu kalau pas kita injak kadang-kadang turun sendiri kalau kita injak, tapi kadang-kadang dia mau tinggi gitu ya, kadang-kadang normal, tapi kadang-kadang turun lagi sendiri, nah kocok normal lagi. Nah itu sudah ada indikasi ya kerusakan pada master. Atau dia kadang-kadang itu diinjak langsung ambles terus ke bawah. Nah tapi teman-teman tidak ada salahnya kalau misalnya memang minyak di sini berkurang, nggak ada minyaknya di sini, berarti kan ada yang bocor tuh. Kalau mobil pemakaian lebih dari 5 tahun, otomatis kita kalau mobil pemakaian rutin ya, apalagi Grab gitu ya, dan nggak pernah dirawat, nggak pernah dikuras minyak remnya, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada dinding piston di dalam sini. Itu yang memicu terjadinya rusaknya seal teman-teman ya kan. Jadi saat nanti kita buka, kalau memang kosong bocor di sini ya,
saat kita buka nanti kita lihat di dalam sini dinding silindernya. Kalau masih mulus dinding silindernya itu, kita boleh ganti sealnya saja. Tapi kalau udah ada baret, bisa dirasa pakai jari begini, saya tidak sarankan teman-teman beli sealnya, karena nanti kita sia-sia aja. Lebih baik kita ganti satu set seperti ini. Nah, untuk Avanza Xenia atau Innova gitu ya, Terios sama aja teman-teman. Kalau misalnya kita mau beli barang yang original kan pasti mahal ya teman-teman ya, tapi dijamin ya dong, dijamin pasti sedikit sekali, kecil sekali kemungkinan kalau dia nggak berhasil. Tapi yang sering saya temui, kalau beli yang KW, apalagi yang harga-harganya cuma 400 ribuan gitu ya, itu kadang hanya 2 bulan 3 bulan udah rusak lagi teman-teman. Tapi nggak semua begitu sih, tergantung produk ya kan. Mereknya kan ada macam-macam, ada Aisin, ada macam-macam lah mereknya, Toyota, Daihatsu yang bawaan mobilnya kan. Nah jadi kalau teman-teman misalnya mengalami masalah yang sama, lihat ya tahun mobilnya itu udah berapa tahun pemakaian, kilometernya udah berapa. Ya kalau udah lebih dari 5 tahun, saya sarankan gak usah ganti karetnya, lebih baik beli utuh satu set ya kan. Karena ini masalahnya kadang-kadang bukan hanya nyeplos aja, bisa juga dia macet seal di sini ya, tidak bisa bergerak. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi video kali ini saya hanya memberikan sedikit penjelasan buat teman-teman. Cara kita menganalisa kerusakan pada master rem itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya, hanya dengan kita melihat kondisi si pedal ya, dari situ kita bisa merasakan. Nah kemudian kalau misalnya lampu di dashboard tiba-tiba menyala ya, lampu peringatan gambar handrem itu bisa kemungkinan di sininya habis minyak remnya. Yang penting selama sensor ini masih bagus. Memang nggak semua master yang menggunakan sensor begini ya, tapi kita bisa melihat ciri-cirinya dari si pedal. Jadi kalau pedal udah kadang-kadang turun, kadang-kadang dikocok-kocok mau tinggi, nah teman-teman gak usah ragu, langsung aja cek ini ya master remnya. Yang kedua teman-teman harus perhatikan namanya kanvas rem ya, karena kanvas rem itu juga sangat berpengaruh. Kalau kanvas remnya itu sampai sudah tipis, besi sudah kena dengan disc brake-nya, nah itu juga bisa menyebabkan pedal juga turun. Jadi tidak selamanya dari sini ya. Jadi kalau mengalami hal yang sama, coba cek bukan hanya ini aja, tapi cek keseluruhan rem di mobil. Oke teman-teman ya. Jadi kalau untuk bocor-bocor bisa cek selang fleksibel, bisa cek seal dan lain-lain. Terlebih yang baru mobil second ya, jadi kita perlu tahu sedikit tentang seputar master rem ini teman-teman. Oke, ini aja sedikit yang bisa saya jelaskan buat teman-teman di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, sebagai pengetahuan kita teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses dari saya, Rayu di channel. Thank you teman-teman. God bless you. Bye.